memasangnya di KMB ya. Kalau ini nanti kita memasang di KMB. Sekarang kita hanya melepas saja. Berarti ujiannya itu mana? Ujiannya melepas. Makanya prinsipnya ini bersih. Kalau masang steril. Pasang steril. Semua prosedur invasif itu steril. Ih, apa? Ih. Kok baru basah? Iya, kaca Bang. Bawahnya Mana itu? Atasnya kayaknya. bawahnya ya lo. Cekah. Itu apa? Oke, dah ya. Tahu juga. Kita mulai ya. Oh, Indikasinya dipasang pada gel. siapa? Gel. Pas. Pasien yang Habis operasi. tidak sadar atau kehilangan kesadaran, pasien yang mengalami pembiusan atau anestesi baik lokal maupun total, kemudian pada ibu hamil yang sedang bed rest misalnya. Nah, tapi indikasinya adalah bahwa pemasangan ini tidak boleh dilakukan misalkan pada pasien gagal ginjal, nggak usah dilakukan ini. Kenapa? Ya, gagal ginjal kan nggak punya urin, mereka tidak kencing kan. Pasien gagal ginjal itu fungsi ginjalnya digantikan dengan cuci darah. Ya, jadi nanti Anda harus tanya dulu pasiennya kok nggak bisa kencing lalu pasang ini salah, tanya dulu dia diagnosanya apa ya. Sekarang supaya tahu bagaimana cara melepas, Anda harus tahu bagaimana cara memasang, ya kan? Sama kita butuh alat ini dan urin bag. Kemudian kamu bisa lihat ya, ini steril ya, ini tuh steril. Jadi kalau nanti kamu belajar di KMB ini buka tutupnya pelakonnya adalah steril. Ini begini udah steril ya dalamnya. Nah ini ada ukuran. Ini 20 F. Di sini ada dua angka, ada 20, ada 30 mili. Ya enggak? Nah, 20 itu adalah jenis ukurannya ini. Ini ada yang 16. Iya, ada 18. 18 ya, ini ukurannya. Jadi kalau dia dewasa gunakan ukuran untuk orang dewasa. Tapi kalau dia bayi ya gunakan untuk ukuran bayi. Dilihat pasiennya. Kemudian ada 30 ml. 30 ml itu adalah jumlah maksimal cairan yang digunakan untuk fiksasi internal. Apa itu fiksasi internal nanti kita lihat ya. Jangan lebih dari 30 ml karena resikonya bisa pecah. Kalau pecah pasiennya itu akan sakit ya. Distensi kandung kemihnya akan meningkat. Pecah apa? Cairannya akan pecah. Balonnya pecah. Nanti kita lihat. Nanti ini jadi balon. Oke ya. Kemudian ini ada dua saluran ya. Yang ini terhubung dengan urin bag. Ini terhubung dengan urin bag. Kemudian yang ini untuk fiksasi internal. Fiksasi internal kita menggunakan Aquades ya. Pakai Aquades, caranya pakai squid. Kalau dia 30 mili, Anda boleh pasang 15, 20. Ini ya, kamu harus banyak doa sepanjang hidup jangan sampai dipasang begini, sakit minta ampun. Saya 3 kali dipasang ini. Amin. 2 kali pada saat saya operasi SC, yang 1 kali waktu saya bed rest. Dua-duanya menyakitkan. Cuma kalau terpasang ini biasanya di bius. Dia saya waktu itu double anestesi dan dipasang setelah di kamar operasi. Soalnya sakit banget. Cara pasangnya ya, ini pasang secara prinsip saja. Nanti secara benerannya Anda belajar di KMB. Ini dipasang, masukkan ke penis ya. Bisa nggak masuk? Ini soalnya gede banget. Ih, aduh, sakit banget. Burung orang jauh tapi sakit iya. Sedalam itu kah? Ada kan ada ukuran. Dalam banar. Nih ya, masuk. Dia akan bermuara kemana? Kemudian sampai sejauh apa dia dimasukkan? Sejauh kantong kemihnya, Bu. Ya, taunya dari mana kalau udah sampai kantong kemih? Dari kemarin siapa? Di aspirasi. Hah? Dari dosen kemarin. Taunya dari dosen. Taunya dari mana kalau sudah masuk? Iya. Oh, Anda tahu, kamu ini sudah. Anda tahu ini sudah masuk ke kantong kemih. Caranya nanti urinnya keluar ke sini. Iyalah, pasti. Kalau Urinnya setengah, pasti keluar. kalau setengah itu kalau udah keluar sudah aja, Bu. Masukkan lagi sedikit.
terus. Karena gini, pada perempuan dengan laki-laki beda. Kalau laki-laki salurannya lebih panjang, ya biasanya laki-laki hampir ujung baru keluar. Tapi kalau perempuan setengah aja biasanya udah keluar. Makanya pada laki-laki itu lebih sakit daripada pada perempuan. Nah, lalu yang kedua, pada laki-laki kamu nggak mungkin salah lubang, lubangnya sebiji aja di situ doang. Kalau pada perempuan bisa salah lubang, ya bisa masuk ke vagina kan, atas uretra, vagina, kemudian anus. Nggak mungkin lah ya masuk ke anus, luar biasa kan. Sekolah ya Allah. Ya, jangan keterlaluan dua. Kalau misalkan karena uretra itu sangat kecil ya, kecil banget uretra itu. Khawatirnya masuk ke vagina. Kalau masuk ke vagina apa yang terjadi? Sakit. lagi robek. Robek apanya? Selaput darah. Nah, gitu. Jadi kalau pasienmu masih perawan, ya, hati-hati. Kamu masukkan ke sana, robek vaginanya, robek selaput darahnya, hilang perawannya di tangan kateter. Ya, jadi harus didampingi. Oke. Kemudian sudah masuk begini, lakukan fiksasi internal. Ini yang saya katakan fiksasi internal. Ini terhubung dengan ini. Dorong, putar. Kemudian masukkan. Nyiluk lagi bu. Bocor. Bocor. Bunda di mana balonnya pecah? Kepala harus lihat. Ini masih lepas. Kalau balonnya pecah itu lepas. Kan tidak ada penahannya. Ini bentuknya begini. Nah, jadi Itu balonnya. Oh. Oh, itu balon itu. jadi dia itu balon itu mengembang di dalam kandung kemih. Ya bayangin kalau kamu isi 30 mili sementara dia sudah berkemih juga sampai 1000 mili, jadi sih udah 1030 mili kan pas sakit, kasihan. Yang pecah. Ini membuat dia tidak bisa keluar. Itu yang menahan. Sehingga prinsipnya pada saat Anda nanti ujian adalah itu harus keluar semua cairannya. Jangan sekali-kali kamu datang, selamat pagi Pak, saya mau melepas, langsung ditarik. Pernah terjadi nggak? Pernah. Pada mahasiswa kita yang lagi praktek di rumah sakit pada pasien sungguhan. Pasiennya menjadi kesakitan. Astaga. Itu nggak boleh. Luar biasa, ini sakitnya luar biasa. Ya dia nggak diapa-apain, dia sakit. Jadi ini harus dibuang habis. Nah masalahnya, kamu nanti ketemu dengan pasien ini kan nggak transparan perutnya. Nah kan, kamu nggak bisa lihat kalau bisa belum. Itu pertama. Yang kedua, yang memasang bisa orang yang berbeda. Ya kan, yang masang yang kemarin, ada yang melepas yang sekarang misalnya. Jadi kamu nggak tahu seberapa banyak cairan yang ada di dalam. Oh, kada ketaburan lagi dalam kian ini. Salah pencet ya. Salah pencet ya. Bang, nyiler Sapitri cowok. Sabar, sakit dari balon. Beli orang Sapitri. Ya. Oh, mone. Puasa. Kalau cara melakukan perawatan kateter, cara melakukan perawatan kateter itu, ini yang saya ajarkan sederhana aja ya. Dilakukan biasanya satu hari sekali, 1 sampai 2 hari sekali. Jadi ini dibersihkan. Perawatan kateter tuh ini terpasang, tapi dia harus dibersihkan setiap hari karena ini Sakit penumpukan bakteri. Hah? Muntah japai kita bu, pas lagi terpasang sakit apa? Sakit. Sakit lah. Makanya pada orang yang terpasang kateter itu dia terpasang ini juga, dia dapat anestesi. Dia dapat anti nyeri. Pasien-pasien begini pasti dapat anti nyeri untuk mengurangi. Saya aja dapat nyeri double, injeksi sama infus saya dapat. Kalau enggak bisa kontraksi saya. Dia kan nyeri itu menyebabkan kontraksi. Oke, sudah. Sekarang lepas kateter urin ya. Saya sudah membaca catatan medis dan peralatan klien, saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan saya sudah mencuci tangan. Selamat pagi Pak Adi, saya perawat Yuyun, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Dan sesuai dengan kontrak kita kemarin, hari ini Bapak akan dilakukan pelepasan kateter karena Bapak sudah bisa berkemih sendiri dan hasil bladder trainingnya positif. Lupa bladder training. Skip dulu ya, kita belajar bladder training itu apa. Bladder training itu ingat caranya berkemih. Pada pasien yang terpasang kateter sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kemampuan sphincternya akan menurun. Jadi gini. Ya. Dirasa. Ini kandung kemih, ya. Ini uretra. Ya nggak? Di sini ada sphincter yang menjepit dia seperti keran. Ini yang akan membuka dan menutup ketika kamu membuang air kecil. Ketika urin itu volumenya sudah sampai pada batas tertentu, dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Betul? Ini proses mixi ini ada di IBD. Dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian otak akan menyuruh badan kita ini untuk berjalan cari kamar mandi. Ya nggak?
Kamu berkemih nggak kalau belum sampai kamar mandi? Belum. Ya enggak kan, karena ada ini, ada sphincter. Sphincternya akan menahan, belum waktunya dia untuk buka kerannya. Sampai di kamar mandi, kamu jongkok, baru otak akan mengirimkan perintah ke sphincter, ayo dibuka, relaksasi, buka, baru kamu bisa berkemih. Pada orang yang terpasang kateter urin, fungsi sphincter ini tidak ada atau hilang atau menurun, sehingga harus diajarkan dia untuk ingat lagi dengan fungsinya. Caranya dengan bladder training, gini, ya. Ini kan kalau dia terpasang kateter seperti ini, urin itu akan mengalir sendiri, dia nggak ngerasa pun urin akan mengalir sendiri. Jadi dia tidak mungkin di dalam kandung kemihnya itu urinnya penuh, nggak mungkin, karena dia akan mengalir terus. Sehingga caranya ini kita klem di sini. Bu, boleh kan bapak kayak ini? Nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Nih ya, jadi ini di klem, ya ini di klem. Kemudian bilang sama bapaknya, sama pasiennya, bapak nanti kalau bapak rasanya mau pipis penuh ya, penuh rasanya penuh mau buang air, bapak bilang dengan saya. Kalau dia bilang saya rasanya penuh mau pipis, ini dibuka sehingga urinnya mengalir. Itu Kita- berapa lama? Nah, ini dilakukan selama 2-3 hari. Dalam 1 hari Anda harus evaluasi. Misalnya nih, normalnya orang dewasa normal itu buang air kecil berapa kali sehari? 6-8 kali kan? Jadi kalau 6-8 kali Anda bisa hitung. Berarti 4-8 jam sekali dia harus pipis. Jadi misalkan kamu klaim di sini sudah 8 jam dia nggak pipis-pipis, ya dibuka. Jangan dibiarin, dia belum ngomong Bu mau pipis, biarin aja, nggak gitu. Anda belajar anatominya, ya. Jadi dievaluasi setiap 4 jam. Bapak udah terasa mau buang air kecil atau belum? Kemudian lalu dah ya. Kemudian begini. Terus berarti dia udah selesai, sudah lega, diklaim lagi. Lakukan selama 3 hari. Kalau dia sudah ada rangsangan untuk buang air itu berarti bladder tandanya positif. Boleh dilepas. Kalau negatif. Negatif tidak boleh. Masih harus terus dilakukan. Kalau sudah dilepas Bu, kalau kencing normalnya masih sakit Bu? Sedikit sakit. Sampai Sakit. Saya seminggu lebih. Makanya orang yang paling kaya dunia ini adalah orang yang sama tetes. Masa nggak itu? orang yang paling kaya, orang yang sehat, orang paling kaya. Oke, dah ya. Sampai mana Bapak tadi? diklaim, mau lepas. Oh ya, Bapak sudah bladder tandanya positif ya. Ibu mohon maaf boleh ikut ke dalam sama kami ya untuk mendampingi. Nanti tidak lama, hanya sekitar 5 menit. Mungkin sebelum dimulai ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada kita mulai sekarang ya. Saya tutup tirai, jaga privasi klien, saya cuci tangan dan pakai sarung tangan. Kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, tapi diomongin. Yang tutup tirai tadi. Tutup tirai, cuci tangan, ngomong aja. Nah, lagi ya, yang harus Anda pikirkan adalah jangan pernah membuka celana pasien atau menelanjangi pasien kalau kamu belum siap alat. Nggak boleh. Ya. Ini yang pertama dilakukan, dekatkan alat dulu. Dekatkan alat dulu, buka alatmu. Kemudian buka plester. Ya. Ini buka plesternya. Ini dipakai lagi. Kemudian diklem. Kenapa harus diklem? Untuk menghentikan aliran urin. Ya, lalu kamu cek ke bawah urin bagnya, ada isinya atau enggak. Kalau ada isinya dikosongin dulu, karena limbah medis itu jangan berat-berat ya, dia nggak boleh berat limbah medis, karena limbah medis dihitungnya per kilo, mahal. Ini dibuang. Tahu cara buka tutupnya? Ini digeser. Ini posisi tertutup seperti ini. Kalau mau buka dia digeser, bawahnya dikasih, ini misalnya nggak jadi pispot ya, ini dibuang dulu ya, ini dibuang dulu seperti ini. Udah, besok ditutup, suruh istrinya buang ke kamar mandi. Jadi ini posisinya kosong supaya limbah medis tidak berat. Nah, ini sudah diklaim ya, jadi nggak mungkin lagi urinnya mengalir. Nah, kalau sudah, jangan dibuka dulu ya. Ambil squid, buang cairannya ya. Ini kan kamu nggak kelihatan ini ya kan, dorong, putar. Kalau dia posisinya masih bagus, dia akan keluar sendiri gitu ya. Dia keluar sendiri. Keren. Merasa punya jurus. Speechless Ya, banget. udah seperti ini, buang.
Terus yakin dari mana Bu dia habis, lakukan berkali-kali sampai tidak ada lagi cairan yang keluar. Karena kamu nggak tahu kan nanti itu akan terpasang berapa banyak. Kalau saya sampai 2-3 kali, 2-3 kali saya yakin habis, baru boleh dilepas. Habis ya. Lalu permisi ya Pak ya. Nah ini terpaksa dibuka ya. Kemudian seperti biasa ini langsung terhubung dengan sampah. Biasanya kita pakai plastik tersendiri. Biasa dibuka kotor. Ini di sini ya. Jangan lupa nanti kalau dibuang nih jangan lupa diambil. Kemudian ini on kan sama seperti tadi ya. Ini di on kan. Ini on kan megang. Ini ambil pinset. Bapak, saya akan tarik selangnya. Bapak tarik napas ya. Kalau rasanya sakit tarik napas. Tarik. Lepasnya sakit banget. Memang aja Bu. Kemana-mana. Guntingnya Bu. Ya nanti diambil. Begini. Kalau diambil terakhir juga nggak apa-apa. Resep Pakai dilepasnya apa Bu? Hah? Resep pas dilepas. Lega. Kemudian ini ambil pinset ya. Anda lakukan pembersihan. Ini di sini sama seperti tadi ya. Dia dibersihkan. Lakukan sampai Anda yakin situ sudah tidak ada kotoran yang menempel. Biasanya nanti kalau ini ibunya atau istrinya suruh bersihkan dengan menggunakan sabun pada saat dia mandi. Nah, kalau sudah langsung tutup. Ini di gampang. Bapak, tindakan kita sudah selesai ya. Ini Bapak sudah dilepas selang kateternya. Bapak nanti kalau mau buang air kecil, kalau kuat silakan turun dari tempat tidur ke kamar mandi. Kalau nggak kuat bisa pakai diskon. Ya. Nanti kalau ada masalah, misalkan Bapak belum bisa kencing juga.